Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Iqbal Maulana, NIM 190311001501, kelas Ekonomi Pembangunan C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupi kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupi kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan negara maju. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep atau integrated konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Kemiskinan atau pauper. Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Kedua adalah ketidakberdayaan atau powerless. Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial atau social power dari seseorang atau sekelompok orang, terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak yang mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat atau state of emergency. Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Dan yang keempat, ketergantungan atau dependensi. Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Dan yang terakhir adalah 5. Keterasingan atau isolation. Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau
adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Dan yang terakhir adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai. 2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah. Ketiga, pekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga pekerja di lingkungan sektor informal, sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur. Keempat, berada di kawasan perdesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan seperti slum area dan rumah susun. Dan yang kelima, memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi, termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya. Beberapa faktor penyebab kemiskinan yang umum terjadi, antara lain yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing jika ingin mendapatkan kesejahteraan nantinya. Maka tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan rendah. Yang kedua, malas kerja. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan yaitu malas bekerja. Faktor penyebab kemiskinan ini punya hubungan faktor penyebab kemiskinan sebelumnya, yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah membuat dirinya malas bekerja karena tidak punya keterampilan dan pengetahuan. Orang yang malas usaha bisa berdampak pada tingkat pengangguran yang makin tinggi. Ketiga, kualitas kesehatan buruk. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan bisa dikarenakan kualitas kesehatan suatu negara yang buruk. Karena akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal bisa jadi masalah utama bagi masyarakat ekonomi rendah. Mengingat jasa dokter atau membeli obat ketika sakit itu tidak murah. Masyarakat tidak mampu, justru terus sakit dan kesulitan melakukan pekerjaan, hingga hal ini bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan. Dan yang keempat, sumber daya alam tidak ada. Faktor penyebab kemiskinan ini banyak terjadi di setiap negara, terutama negara berkembang, serta negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saat sumber daya alam tidak ada atau tidak dapat diolah, maka hal ini bisa jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Yang kelima, modal terbatas. Terbatasnya modal juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk berkembang. Belum lagi jika orang yang tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak penyebab rendahnya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Keenam, harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi adalah faktor penyebab kemiskinan yang kerap terjadi dan jadi alasan mengapa masyarakat miskin merasa kurang dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kian hari harga makin melambung tinggi dan konsekuensinya mereka harus memotong pengeluaran untuk kebutuhan lain dan dialihkan pada konsumsi makanan. Dan yang terakhir adalah lapangan kerja yang terbatas. Faktor penyebab kemiskinan terbatasnya lapangan kerja. Meski seseorang bisa menciptakan lapangan kerja baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Setelah memahami apa saja faktor penyebab kemiskinan, penting juga untuk memahami dampak apa yang bisa timbul. Berikut adalah dampak akibat adanya kemiskinan. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tinggi. Dampak kemiskinan yang pertama bisa membuat angka pengangguran semakin banyak. Pasalnya, pengangguran erat kaitannya dengan pendidikan yang rendah. Masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses pendidikan hingga membuat mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, kriminalitas tinggi.
Dampak kemiskinan yang cukup penting diketahui adalah naiknya kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagaimanapun caranya, yang tentunya melakukan kriminalitas. Dan yang ketiga adalah tertutupnya akses pendidikan. Tertutupnya akses pendidikan menjadi dampak kemiskinan yang bisa dirasakan. Biaya pendidikan cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak bisa menjangkau dunia pendidikan. Jika mereka kekurangan pendidikan, maka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Dan yang terakhir adalah angka kematian yang tinggi. Dampak kemiskinan membuat angka kematian tinggi. Dampak tersebut berhubungan dengan faktor penyebab kemiskinan, yaitu kualitas kesehatan yang belum baik. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan banyak yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan memadai. Hal ini bisa menjadi penyebab angka kematian tinggi. Kemudian kekurangan gizi di tengah masyarakat miskin juga jadi momok menakutkan sebab berhubungan langsung dengan kesehatan. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan. Yang pertama adalah memperluas lapangan kerja. Cara yang satu ini cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah dapat membangun industri besar, perusahaan, apartemen, rumah makan, dan sebagainya yang tentu membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup, seorang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Yang kedua adalah memberi bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Samping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah pada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja. Yang ketiga adalah memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Subsidi ini dapat berupa barang pokok atau sembako yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian sembako secara gratis dapat memberikan keringanan kepada sejumlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dan yang terakhir adalah lakukan hal yang inovatif dan kreatif. Sebagian dari manusia malas untuk kerja. Selain itu, ia tidak memiliki kemampuan serta keterampilan dalam bekerja. Alhasil, ia lebih memilih untuk bersenang-senang atau hanya diam di rumah saja tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran kian meningkat dan kemiskinan kian meluas. Daripada melakukan hal-hal semacam itu, lebih baik kita lakukan hal kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan itu dapat berupa hal-hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dan karya-karya yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima adalah membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan, restoran, tempat wisata, toko roti, dan lain sebagainya. Tentunya, jika kita membuka usaha, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha kita. Dengan itu, orang-orang yang mencari kerja akan membutuhkan permintaan kerja kepada kita. Dengan cara inilah, pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang studi kasus. Studi kasus kali ini membahas tentang negara Sudan Selatan, yaitu negara termiskin di dunia dengan pendapatan domestik bruto terendah pada akhir tahun 2019 lalu. Berdasarkan laporan dari International Monetary Fund World Economic Outlook,
Sudan Selatan menjadi negara dengan PDB per kapita terendah di dunia dengan $243. Angka tersebut sudah cukup untuk menjadikan Sudan Selatan sebagai negara termiskin di dunia saat ini. Penyebab terjadinya kemiskinan di Sudan Selatan. Ada 3 penyebab terjadinya kemiskinan di Sudan Selatan, yaitu yang pertama adalah konflik antar etnik. Konflik ini menyebabkan turunnya tingkat produksi bahan pangan. Dan yang kedua adalah krisis kemanusiaan. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan krisis kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah inflasi. Negara Sudan Selatan menjadi negara dengan PDB terendah di dunia saat ini dari tahun 2019 akhir. Dampak kemiskinan di Sudan Selatan. Dampak-dampak yang terjadi akibat adanya kemiskinan di Sudan Selatan sangat merugikan bagi masyarakat yang tinggal di negara Sudan Selatan. Contohnya adalah tingkat kelaparan yang tinggi, kemudian ketidakstabilan di negara Sudan akibat adanya konflik antar etnik yang terjadi sejak tahun 2011, kemudian menyebabkan angka kematian yang tinggi, dan juga rendahnya pendidikan dan HAM atau hak asasi manusia. Mengatasi kemiskinan di Sudan Selatan, yaitu dengan cara melakukan perdamaian antar etnis yang sudah terjadi sejak tahun 2011. Kemudian mengelola minyak dengan baik. Sumber daya minyak bumi yang ada di negara Sudan Selatan begitu melimpah dan seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar meningkatkan PDB negara. Dan kemudian adalah meningkatkan produksi pangan. Sudan Selatan harus meningkatkan produksi pangan agar tingkat kelaparan dan kematian di negara Sudan Selatan dapat tercegah atau menurun daripada sebelumnya. Ya, dan kemudian negara harus meningkatkan PDB negara agar tidak terjadi inflasi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang kemiskinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.